lagi di Baper Study Tour. Bukan dong. Baper Reaction. Oke. Kita sekarang lagi di mana nih, No? Sebenarnya kita lagi di tengah-tengah rapat daripada PPA Rayon 9 sebenarnya, Bro. Karena kita sangat antusias ya sama React ya. Iya, kan? Karena ada berita-berita yang ternyata kita wah ini harus di-react dan kita harus syuting cepat. Benar. Gitu gak sih? Benar. Iya kan? Keren ya, ada gunung-gunung ya. Iya, dan kita hari ini ada Gunung Kudus. Ada di tempat villa Via Renata. Oke, Iya. kita bukan marketing guys. Bukan marketing guys. Oke, di tengah udara sejuk kayak gini, walaupun udah panas dikit sih, kita mau recap apa nih, No? Kata lo tadi berita yang penting dan genting dan horor ya. Nah, ini sebenarnya ada sesuatu yang kita mau lihat. Ada seorang pendeta, katanya pendeta muda katanya, yang melakukan bukan kegiatan sih namanya, melakukan tindakan kriminal dengan teman daripada teman gerejanya nih, teman dari gerejanya. Teman ya. Ini kalau nggak salah, temennya ini tuh dibilang tuh teman sesama host podcast, No. Waduh. Makanya pas gue tahu berita ini gue minta maaf sama lo. Untung mental gue terjaga ya. Makanya pas gue berita ini, ternyata teman dari teman podcast ya, gue minta maaf gue punya salah gitu kan. Oke, kita lihat sih. Kita di sini nggak mau menghakimi guys, tapi kita mau observasi. Kenapa sih orang bisa melakukan kayak gini? Pendeta ya. Orang pendeta gitu loh. Oke, beritanya klik aja kali ya. Iya. Ini kita nggak seperti yang sebelah nih ya, yang minum kopi enggak ya? Enggak. Ini karena cuaca enak nih guys. Oke, dari menit awal. Oh, ini lagi dalam lift nih. Lagi dalam lift. Dia sama temennya. Iya. Pokoknya teman satu pelayanan ya. Teman dekat lah gitu. Tapi dalam lift ini kayak dia mulai gelisah ya. Iya. Emang dia begitu kali ya? Nggak tahu, gue nggak tahu. Gue sebagai pendeta juga nggak tahu dia siapa sih. Iya, sama. Tapi tribunnya Medan ya, Bro ya. Iya. Pendeta muda. Oke. Oh, di Jakarta. Berada satu lift tepat sebelum pembunuhan terjadi terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku Rudolf yang berpakaian putih dan Ica yang mengenakan setelan kuning bermasker putih masuk dalam lift apartemen. Dia menggerak dulu ya? Apa gerahan kayak orangnya gitu ya? Ya nggak tahu, tapi emang nggak tahu. Biasanya kalau orang tuh udah ingin berniat jahat tuh, gelisah biasanya ya gelisah. Iya. Gitu. Kayak misalkan dia mikir kali ya, gue akuin apa enggak nih? Iya, karena gue ini apa enggak ya? Karena gitu. gue tahu satu lagi loh, kenapa gelisah kayak gini? Karena ada Roh Kudus sebenarnya. Iya, jadi bertentangan ya. Iya, dulu waktu gue masih kecil gue suka mau ngambil duit nyokap gue gelisah. Iya. Bolak-balik, akhirnya ngambil pada. Iya. Nah akhirnya dia masuk ke apartemen. Nah, ini yang kedua nih. Wow, ini jenazah ya? Jenazah di trolinya. Wow, ada orang tuh. Wah yuk, itu untung orang itu nggak tahu ya. Iya. Nah, lihat tuh, mimiknya dia diem ya. Tadi dia gelisah banget ya. Sekarang dia diem, dimikirin kali ya. Antara penyesalan atau enggak deh, bagi nggak ngerti deh. Udah selesai nih. Akhirnya di berita yang lain dikatakan dia dibuang di tol ya, di bawah tol. Di bawah tol. Nah, sebenarnya kayak gue lihat kayak gini, sebenarnya orang yang bisa gue ambil ini dari ini, kan dia gelisah nih. Nah. Kayak tadi gue bilang bahwa sebenarnya ketika orang tuh mau, orang yang udah ada Roh Kudus, orang yang udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu loh. Ketika dia mau melakukan dosa aja, itu pasti gelisah dalam hatinya. Iya. Ya kan kayak tadi gue bilang salah satu analoginya adalah bukan analogi ya, salah satu contohnya adalah ketika gue tuh dulu sering banget ngambil uang nyokap gue, gitu ya. Karena uang nyokap gue tuh kan karena suka taruh di tempat sepatu nih, gue tahu tuh waktu gue kecil gue selalu ngambil 20.000, 20.000 gitu. Nah sebelum ngambil tuh gue gelisah, mondar mandir, ambil gak ya. Kenapa gelisah kayak gitu? Karena kita tahu bahwa ternyata di dalam diri kita tuh ada Roh Kudus. Makanya sebenarnya ketika orang berbuat dosa itu bukan khilaf, karena emang niat. Iya. Gitu, ngerti? Jadi dia menerobos hati nurani. Hati nurani kan diterobos sama dia. Karena gini, Bro, di dalam hati kita tuh pasti ada Roh Kudus yang nahan. Sebelum dosa itu dibuahi, itu ada nahan. Nggak mungkin tiba-tiba
jedel kita ngelakuin dosa, nggak Iya, mungkin. iya. Tapi karena itu karena kita menerobos hati nurani kita, ucapan-ucapan Roh Kudus, pada akhirnya Iya. ya kita ngelakuin dosa tersebut gitu loh. Iya, iya. Makanya sebenarnya ketika gue lihat dari respon ini sih sebenarnya kalau menurut gue nih ya, itu Roh Kudus sudah nahan sebenarnya. Oke. Ya benar. Nah, lepas dari itu, kita mungkin harus observasi dikit kali ya. Latar belakang ini dia Benar. yang kata si pendeta, bahkan banyak yang gue lihat berita-berita yang lain ya. Semua tuh banyak banget bilang dia tuh pendeta muda dari Gereja Bethel Indonesia, Bro. Ya. Katanya. Tetapi berapa hari yang lalu Sama dong kayak kita. Iya dong. Kita jadi dari Kan? Berapa yang lalu akhirnya sinode dari GBI menyatakan bahwa tidak pernah ada nama si Rudolf ini, ya kan, Christian Rudolf ini sebagai pejabat gereja dari GBI. Gitu. Gue gak tahu dia pendeta dari mana gitu. benar. Walaupun gue sempat lihat IG-nya, no. Gue sempat lihat IG waktu pertama kali ngecuap nih ya beberapa hari yang lalu. Dia memang pernah khotbah di sebuah gereja sih memang. Iya. Oke, emang dia pembicara lah ya, pendeta bisa dibilang. Tapi kenapa ya bisa seperti itu ya? Lo tau nggak ininya apa namanya latar belakang kenapa deh motifnya gitu? Kalau dari berita yang gue dapat sebenarnya dia tuh luka dari kecil, bro. Oh, luka dari kecil. Dari kecil pernah dapat tekanan daripada keluarganya. Mungkin salah satu faktornya ya. Iya, gitu iya. loh. Mungkin karena ada penolakan dan segala rupanya gitu. Nah, jadi ketika orang ditolak di masa gedenya gitu, dia udah di tempat safe gitu, udah tempat yang aman. Tapi ketika memiliki hal yang sama, karena kan kalau kita lihat nih, kenapa dia bisa bunuh temennya? Iya. Cuma satu, gara-gara temennya itu foto sama lawannya, Sama musuhnya. sama musuhnya. Dalam tanda kutip musuhnya. Sebenarnya pertanyaan dong, bro, lu pendeta lu punya musuh gimana sih? Iya. Gitu. Dan ini mereka ini orang-orang yang terlibat full kehidupannya dengan pelayanan ya. Berarti antara Identik lain dengan pelayanan. bisa bilang musuh atau persaingan pelayanan kali ya? Bisa. Karena sebenarnya kita nggak punya musuh harusnya. Iya. Harusnya. Iya. Kalau orang anggap kita musuh itu terserah. Terserah. Bener gak sih? Harusnya kalau ada orang yang anggap kita musuh, kita anggap itu persaingan, tapi persaingan sehat. Bener. Kan gitu. Bener. Ini agak sedikit ini diterangi kemuliaan Allah nih ya. Jangan-jangan ini adalah. Iya. Gak bercanda. Jadi Nah, jadi memang di dalam pelayanan itu memang selalu ada seperti itu ya. Makanya tadi gue terusin. Ini mungkin ya. Gue Iya. nggak bilang ini pasti, tapi ini mungkin karena mungkin ketika dia udah pelayanan, apalagi udah jadi pendeta kan sesuatu yang dalam tanda kutip yang membanggakan lah. Oke, ya. Ada pengakuan untuk Iya. kita validasi untuk kita melayani. Dan orang orang awam menganggap pendeta itu adalah tempat di mana dia bisa ini bukan Ada pengakuan. ada pengakuan. Dan pendeta itu sebagai manusia yang bukan biasa. Benar. Ya kan gitu. Utusan Tuhan. Iya. Nah, jawaban Tuhan. Makanya dan lain-lain. sebenarnya pas ketika namanya dia udah punya mungkin itu tempat yang safe dan pada akhirnya ternyata terulang, bro. Iya, iya. Iya kan, mungkin dia ngerasa ketika ini kan lo sahabat gue nih, mungkin ketika lo foto dengan orang yang gue nggak suka misalkan nih, mungkin gue ini analogi ya, Iya. gue kan ngerasa, kok gue ditolak ya, kok lo malah memihak sama Iya, gue ya iya, atau iya. gimana, misalkan kayak gitu. Nah mungkin trauma itu muncul pada akhirnya dia nggak mau ngelakuin intinya pada akhirnya melakukan hal tersebut gitu mungkin. Oke, iya benar. Mm-mm. Berarti ini hal kecil jadi sesuatu yang besar ya. Benar. Kepahitan, luka batin, segala sesuatu tuh itu nggak bisa namanya kita demin. Benar. Karena Setuju. itu akan dibukakan lagi Benar. di momen yang sama ya. Iya, kita nggak Kayak pernah gitu. tahu, men. Karena gini, kalau kita lihat, ingat gak ketika iblis gagal mencoba Tuhan Yesus? Ya. Apa yang dia lakuin? Dia itu nggak hilang, tapi dia mundur. Dan perhatikan ayatnya, dia menunggu waktu yang tepat. Yang tepat. Jadi istilah gini, kalau kita udah dipulihin sama Tuhan, iblis itu nggak akan mundur. Bukan nggak akan mundur, dia itu nggak godain kita lagi, enggak. Tapi dia lagi nunggu titik Iya. di mana kita lemah. Iya, makanya kita seperti domba di tengah-tengah serigala ya. Serigalanya itu dia standby. Standby. Standby, dia ngatin kelemahan kita di mana. Iya. Dia akan itu. Makanya teman-teman yang mungkin yang bukan pelayanan ya gitu.
jangan kaget dan jangan kecewa jika wah kok pendeta bisa begini. Benar. Nih gue bisa bacain nih beberapa yang gue catet. Iya. Ini beberapa pendeta yang juga pernah ngebunuh orang masalahnya. Benar. Salah satunya ada satu namanya, ini yang gue bacain ini yang sudah divonis pengadilan. Berarti udah terbukti bersalah. Terbukti. Jadi Oke. kita nggak lagi. ngadi-ngadi, ya kan? Pertama Pastor Matt Baker, dia bunuh istrinya sendiri loh. Iya. Karena apa? Buat selingkuhan nih. Benar. Ya kan? Oh, Kan gila. di Kristen kan nggak boleh cerai ya. Kalau hidup ya. Jadi dia ambil jalan pintas, bro. Dia ambil jalan alternatif, dia bunuh istrinya. Dia buat bunuh nikah. istrinya. Akhirnya ketahuan sama keluarganya. Ketahuan itu pun juga mukjizat. Jadi pada dia sudah rapih dan pintar, ketahuan juga. Yang kedua, Father Gerard Robinson cekik susternya sendiri. Jadi ini pelayannya ya, dicekik, Perawatnya lah ya. disalib, akhirnya disalib kebalik, nggak ngerti gue diapain. Setelah udah mati ditikam sama 22 kali. Yang ketiga, Evangelis Michael Tapp, dia pukul istrinya sampai mati. Istri pukul sampai mati. Kenapa? Dia tuh sering banget minum alkohol di klub striptease, bro. Wah, gila. Striptease telanjang. Bro, ini pendeta semua. Dan terakhir nih, ini seperti kita nih, pastor anak muda. Pastor anak muda, dia bunuh teman diakennya. Diakennya dia dibunuh karena dia menduga dia selingkuh sama istrinya. Gitu. Akhirnya dia ditangkap di penjara seumur hidup. Maksud gue gini, bro. Ini semua pendeta, dan yang gue ngomong ini masih banyak sekali pendeta yang melakukan pembunuhan, pendeta yang bandar narkoba juga ada. Maksud gini, kita jangan lihat sisi pendetanya, tetapi kita lihat sisi manusianya, gitu kan? Karena di Alkitab jelas banget banyak bilang bahwa kita pun juga mengalami ujian dan penderitaan. Benar. Bahkan pendeta tuh ujiannya lebih berat, bro. Benar. Iya kan? Benar nggak? Benar. Lo pernah ngalamin ujian? Udah. Sampai apa ya? Oh, tingkat apa ya? Misalnya, wah gila nih, gue jalan nggak sama Tuhan ya. Gitu. Gue ujian pernah sampai gue nggak berani masuk kamar. Kenapa gue nggak berani masuk kamar? Karena gue nggak bisa sendiri waktu itu. Gue nggak bisa ketemu kamar kosong. Iya. Bahkan sakit hatinya gue waktu itu. Gue itu pokoknya nggak bisa sendiri, karena kalau sendiri tuh gue kayak ngerasa, wah gila kenapa nih gue gitu loh. Gue nggak bisa kontrol perasaan. Akhirnya pada akhirnya ujung-ujungnya gue kayak begadang segala rupanya, begadang sampai malam, sampai pagi. Gue pulang pastikan gue udah ngantuk, jadi gue sampai rumah udah langsung tidur gitu. Wah itu udah benar-benar drop banget gitu loh. Apalagi pernah gue ditinggal sama nyokap, karena lu tau lah, lu sahabat kecil gue dari kecil. Gue resource gue tuh adalah nyokap. Kalau gue minta apapun nyokap tuh selalu kasih. Gue minta kendaraan, gue minta segala itu ditinggalin sama nyokap. Dan terus Tuhan izinkan nyokap dipanggil. Lalu yang kedua, gue ditinggal sama orang yang nyokap udah setuju, udah mau merit kan waktu itu kan. Udah setuju dan nyokapnya dia juga udah oke sama gue dan segala rupanya, tiba-tiba dia hilang dengan bukan hilang, minta putus dan dengan alasan. Nah itu dua hal yang bikin gue di titik paling bawah gue. Dan lu udah pelayanan ya? Udah pelayanan, bro. Tapi gue satu titik gini. Ya inilah makanya dibilang Bill pernah bagi gini. Ketika kita dalam ujian pencobaan, itu tuh ada dua yang bekerja. Tuhan dan juga setan. Nah, gue bersyukurnya gini sih, Dok. Ketika gue dalam titik terendah dalam kehidupan gue ditinggal sama orang yang gue cintai, dua-duanya nyokap sama mantan gue waktu itu. Satu titik gue itu dalam terpuruk, gue jujur, gue pelayanan, after gue ditinggalin, minggunya gue pelayanan, gue tremor bro, tremor, gue kayak wah nggak bisa nih gue. Tapi satu titik akhirnya gue di sini makin lama makin gue sadar bahwa ternyata Tuhan izinin ini biar gue tuh bener-bener mengandalkan Tuhan. Karena satu Bumur pernah bilang ini, dosen kita tuh pernah bilang ini, semakin lo dewasa rohani, harusnya hidup lo semakin bergantung sama Tuhan. Iya gak sih? Makanya sebenarnya gue tahu satu hal, ya satu sisi emang nyokap gue udah tua dan mungkin waktu itu mantan gue emang udah bukan jodoh gue kan. Benar. Tapi satu titik lagi Tuhan lagi ajarin gue, lagi dewasain gue secara rohani, supaya setiap hari gue tuh mengandalkan Tuhan dalam hidup gue. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan dalam pencobaan segala rupa, kita gini, kita nggak bisa, wah ini gila sih, kita tuh nggak bisa kontrol perilaku orang, perkataan orang terhadap diri kita. Ya kan? Gue nggak bisa kontrol tuh, lo baik terus sama gue, nggak bisa. Gitu loh.
Tapi yang kita bisa lakukan gini adalah kita harus mengerti apa yang lagi Tuhan mau ketika kita menghadapi hal tersebut. Iya. Dan berarti kita harus punya respon yang tepat ya. Itu benar. Setuju banget. Iya. Makanya sebenarnya gue jujur sesama pendeta, gue tuh sangat disayangkan Iya. hal begitu. Jadi itu sebenarnya ya kalau misalkan orang mau ninggalin kita ya udahlah, nggak apa-apa lah. Iya. Dia mau memihak sama orang yang Iya. nggak suka sama kita, it's okay. Iya. Gue tuh sampai satu titik gini, gue pengen nangis kok ngomong kayak gini. Gue ngomong sama Tuhan gini, Tuhan segala sesuatu boleh hilang, tapi asal jangan Tuhan yang hilang dalam hidup Pino. Kenapa? Karena Tuhan cuma Tuhan doang pengharapan gue. Iya. Lo lihat sekarang hidup gue, Iya. ya kan? Lo lihat gue restoran apa yang gak bisa gue andalin, Iya. ya kan? Gue cuma bisa andalin Tuhan gitu. Makanya segala sesuatu boleh ntar asal jangan Tuhan. Makanya kalau lo kehilangan temen, lo kehilangan orang lo kasih, it's okay. Iya. Sama lo gak kehilangan Tuhan, karena Tuhan harapan. Kalau lo kehilangan harapan, mendingan lo gak usah hidup. Iya benar. Jadi kita jangan kaget ya. Kita sebagai hamba Tuhan, pasti kita akan deket banget sama namanya ujian dan penderitaan, ya, cobaan. Karena apa ya? Kita pasti apalagi kayak persaingan yang dialami sama si Rolf ini, persaingan atau musuh itu banyak sekali ya. Benar. Ujian percobaan itu jangan kaget. Kita ngomong gini bukan karena kita menang ya. Kita kebetulan aja kemarin udah Masih diuji sampai hari ini, Iya. barisan baper. Nah, kalau mau selesai nanti pas rest in peace ya. Itu baru atau selesai. ketika Tuhan Yesus datang Datang 2 kali, kembali. Iya, kita benar. dipanggil atau sangat Iya. kalah kan. Cuman ujian itu pasti datang. Apalagi bener ya, yang menyakitkan tuh di orang terdekat sih. Ya. Nah, itu. Gitu. Apalagi orang circle atau satu komunitas lo yang nyakitin. Nah, bener-bener. Itu gue juga pernah alami itu berapa tahun yang lalu ya, dijelekin terus ya mau dijekin apa, gue dijelek juga ya maksudnya ya kan, mau direndahin gue udah rendah, masih direndahin juga gitu kan. Terus pokoknya dia bikin opini ke seluruh orang gitu, gue rendahin gitu. Gue sampai pernah gue sampai gue dulu orang nggak pernah berantem sama orang ya. Di meninjau waktu kita kecil gue nggak pernah punya musuh gue gitu. Gue sampai suatu tuh pengen pelayanan untuk mau berantem sama dia gitu. Karena gue saking sakit gue gitu, direndahin banget gila gitu, dibikin opini kayak gitu kan. Tapi pas gue pelayanan itu tiba-tiba kayak hati tuh kayak sangat, kayak hati gue tuh kayak panas banget ya, kayak panas, bener panas, kayak gue nggak bisa. Akhirnya gue cuman diam, tapi gue nahan diri, sakit gitu. Iya. Akhirnya gue dapet dari situ, gue pas sampai rumah berapa hari kemudian gue diajarin bahwa dalam keadaan itu gue nggak ngotot untuk minta pertolongan Tuhan selesaikan masalah itu, tapi gue malah diajarin sama Tuhan, sembah aku aja gitu. Makanya gue sampai sekarang saat teduh gue gak pernah minta pertolongan sama Tuhan lagu-lagunya. Gue selalu lagu pujian kepada Tuhan, menyembah Tuhan sampai saat ini. Dan berapa bulan kemudian ya Tuhan buat suatu mukjizat yang besar yang gue alami. Tunjukin kuasanya. Lo bisa tahu kesaksian gue dalam pernikahan, dalam lain-lain gitu. Dari situ mungkin kalau gue di situ berantem, mungkin gue gak ada mukjizat sampai sekarang kayak gitu. Mungkin lo masih di situ, masih gak jelas gitu. Iya. Makanya mungkin kayak gue seorang guru ya. Gue kalau mau naikin bocah murid gue, pasti kan gue kasih ujian ya. Benar. Ya kan dia ujian, dia dapat nilai bagus, naik gitu. Benar. Mungkin ya hidup kita penuh ujian, penderitaan. Ya kan? Sakit gila. Setuju gue. Ya kan? Kayak Paulus juga ngalamin kesakitan dalam pelayanannya. Elia pun juga begitu. Ya yang keren tuh sebenarnya kayak Abraham. Gue nggak tahu ya. Gue sebenarnya panutan. Semua bisa jadi panutan. Tapi yang mengena banget dalam hidup gue adalah ketika gue baca ininya Abraham dijanjiin sama Tuhan di masa tuanya dengan istri yang udah mati pucuk segala rupa, keturunan dan segala rupa, tapi dia tetap percaya sama Tuhan sampai ketika dia udah dikasih anak nih sama Tuhan, jebret, terus Tuhan minta, dia nolak gak? Bro, enggak. Ini Abraham tuh ya, dia tuh nggak pernah mengenyam sekolah Alkitab. Dia nggak pernah masuk Bible Club. Benar. Kan? Dia nggak pernah dapat tutor dari pendeta-pendeta. Karena dia dari orang kakak juga. nggak punya. Dia orang kafir, Ur Kasdim. Baru ketemu Tuhan pertama kali orang Israel itu. Bertemu langsung dengan Tuhan. Tapi punya iman seperti itu apa Tuhan? Gila ya. Makanya sebenarnya kita harus ngerti bahwa Tuhan tuh sanggup melakukan segala sesuatunya. Iya. Makanya salah satu yang gue belajar hari-hari ini, gue lagi belajar nggak takut kehilangan.
Benar, benar. Maksudnya nggak takut kehilangan selain Tuhan. Oke, kita cuma percaya Tuhan berjalan di depan kita kan. Benar. Dan kita nggak takut bahaya gitu. Asal kata Daud, yang penting Tuhan beserta sama gue. Benar. Gue mau gue di dalam kekelaman. Iya. Jadi penghiburan kita. Gue nggak takut gitu. Makanya sebenarnya kita nih sebagai pendeta, mungkin teman-teman yang hari-hari ini akan dicalonkan sebagai pendeta, PDP, PDM, whatever lah. Iya. Tapi gue satu hal bahwa jadi pendeta itu bukan suatu hal yang terlalu harus dibanggakan, enggak. Malah ketika jadi pendeta, kehidupan kita tuh dibatasin. Gitu loh. Kehidupan kita dibatasin yaitu dengan kehidupan kerajaan Allah. Benar. Jadi attitude etika. Ketika kita jadi pendeta, kita nggak bisa sembarangan tuh. Pacaran nggak bisa sembarangan. Iya. Ya nggak, berumah tangga nggak bisa sembarangan. Gitu. Lu jadi pendeta, lu selingkuh, buset, lu bikin malu bener. Lu bukan bikin malu diri lu, tapi lu bikin malu institusi lu dan Tuhan ya. Dan Tuhan, gitu loh. Nah, makanya ketika jadi pendeta sebenarnya pikirin berulang kali ketika kita melakukan hal kesalahan. Benar. Gitu, karena jadi hamba Tuhan jelas itu sesuatu ya kehormatan. Kenapa? Yes. Karena kita jadi kepercayaan daripada Tuhan. Nah, kepercayaan itulah kita jaga. Perilaku segala rupanya. Jadi ketika kita dijahatin, it's okay, nggak masalah. Coba belajar ngampunin. Sakit emang. Gue tau gue ngomong ini nggak gampang. Tapi coba bisa ngampunin. Benar. Dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Gitu. Dan kalau udah yang berumah tangga, yang sedang berpacaran, jangan pernah sakitin pacarmu ataupun istrimu. Karena kenapa? Karena itu adalah orang-orang yang Tuhan percayain. Benar. Oke, sebagai seorang pendeta, kita pernah podcastin ada anak dong ya. Dia tuh orang yang nggak bisa banget. Ada orang yang kecewa sama dia, atau ada orang yang nggak suka sama dia. Dia tuh pengen berusaha perfect, semua orang suka sama dia. Tapi ternyata dia stres sendiri. Itu. Ya kan? Ternyata lo mau pendeta sekalipun, mau siapapun gitu, lo nggak bisa buat orang tuh suka sama kita semua. Benar. Percaya deh, dalam kehidupan ini, walaupun lo sebaik apapun kehidupan lo gitu, se-extrovert mungkin lo, seramah mungkin orangnya, ada 1-2 orang yang nggak suka sama kita. Dan kita ya udah, nggak apa-apa, jangan paksa dia untuk suka sama kita. Tetapi kita jangan juga berperilaku jahat sama dia. Benar. Kita jangan sombong sama dia, tetap tegur, tetap punya kasih gitu kan. Tapi intinya sih musuh pasti ada aja lah ya, persaingan pasti akan ada aja. Cuman kita sikapi respon aja gitu. Benar. Jangan anti yang namanya musuh dan persaingan. Kayak gitu aja. Oke, mungkin hari ini sampai sini dulu videonya. Jadi teman-teman, kalau bukan hanya pendeta, jadi orang Kristen itu nggak mudah. Karena kenapa? Jadi orang Kristen itu harus serahkan diri kita sepenuhnya bagi Tuhan. Oke, sampai jumpa ke dalam video-video berikutnya dalam Millennial React, Baper. God bless you. Oke, salam ujian dan penderitaan.